Salam para pemirsa TVRI Papua Barat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat menyaksikan program Cahaya Kasih Natal. Saat ini kita akan mendengar berita sukacita Natal. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mengawali seluruh acara kita dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Dalam sukacita Natal sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Bahkan para pemirsa TVRI di rumah, mereka akan mendengarkan suara firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan Roh Kudus menguasai kami semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sehingga pemberitaan firman Tuhan, berita sukacita Natal ini dapat memaknai seluruh perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami hidup baru sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu di pagi ini, kami akan mengawali seluruh acara ini. Tuhan berperkara dengan kami dan kami alaskan cara ini jadi dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berita sukacita Natal pada saat ini saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya akan membacakan bagi kita semua, para pemirsa di rumah, supaya kita dapat mendengarnya dengan judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Telah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Para pemirsa TVRI Papua Barat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang saya berikan kepada kita, kabar sukacita yang mengubah dunia. Bapak Ibu para pemirsa TVRI yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perayaan Natal saat ini kita memaknai bagian kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 yang mengisahkan kepada kita tentang para gembala yang menerima berita sukacita dari malaikat sorgawi bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan
di kota Daud. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sukacita Natal bukan hanya tentang perayaan Natal yang kita rayakan, tetapi tentang perjumpaan dengan Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada 3 hal penting yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita lihat dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kabar sukacita itu malaikat tidak menyampaikan kepada seorang raja? Mengapa malaikat tidak menyampaikan kepada seorang pejabat kerajaan? Atau mengapa malaikat Tuhan tidak menyampaikan kepada seorang yang terpandang atau terkemuka atau orang yang kaya? Tetapi mengapa berita sukacita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud? Malaikat menyampaikan kepada para gembala yang hidupnya sangat sederhana. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang kecil. Mereka orang-orang yang tidak terpandang, yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Pertanyaan bagi kita, mengapa malaikat Tuhan menyampaikan hal itu kepada mereka? Ada 5 hal penting yang perlu kita tahu mengapa malaikat Tuhan menyampaikan hal itu kepada mereka. Yang pertama, karena Yesus yang lahir memiliki sifat kesederhanaan. Yesus yang lahir memiliki sifat kerendahan hati. Yang kedua, gembala-gembala adalah simbol dari tugas tanggung jawab pelayanan. Kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 11, selalu gembala-gembala merupakan simbol dalam pelayanan itu. Yang ketiga, gembala adalah orang yang bekerja keras. Mereka selalu mengalami kesulitan hidup. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Dengan menyampaikan kelahiran Yesus kepada mereka, Tuhan Allah mau menunjukkan bahwa pengharapan dan pembebasan melalui Kristus untuk semua orang, termasuk mereka yang hidup dalam kesulitan dan kekurangan, yang dianggap remeh dan diabaikan oleh masyarakat. Yang keempat, menggambarkan rencana Allah yang tidak terduga. Yang kelima, para gembala mereka mempunyai kesaksian yang kuat dan tulus. 5 hal inilah yang menjadi dasar sehingga Tuhan Allah menyuruh malaikat Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita Natal itu kepada para gembala. Berita sukacita Natal tentang kelahiran Yesus yang disampaikan kepada para gembala mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih Allah tidak terbatas dan mencangkup semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang mereka. Para pemirsa TVRI yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam konteks kita sekarang ini, Tuhan tidak memandang siapa kita. Entah dia pejabat, entah dia orang berpangkat, entah dia memiliki kedudukan atau kekayaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Putra Natal ingin semua orang menerima kabar baik ini. Supaya Yesus itu adalah firman yang hidup, datang ke tengah-tengah dunia untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Ia merendahkan diri
Ia mengosongkan diri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu para pemirsa TVRI yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yang kedua dalam ayat 15 sampai dengan 16, kita melihat setelah para gembala mereka mendengar berita sukacita dari malaikat, mereka tidak tinggal diam. Tetapi mereka pergi memberitakan, mereka menerima tanggapan dari malaikat itu dengan iman yang taat. Mereka tidak menunda-nunda waktu, dan mereka tidak sedikit pun memiliki keraguan tentang berita itu. Tetapi mereka segera pergi mencari bayi Yesus di Bethlehem. Mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, bahwa bayi itu dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Itulah ciri khas bayi yang baru dilahirkan itu. Ketaatan para gembala menunjukkan iman mereka yang tulus, ikhlas kepada pesan malaikat yang disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu para pendengar TVRI Papua Barat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagaimana tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan? Bagi pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang taat dan setia, menerima dan melakukan panggilan Tuhan itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita dalam kita merayakan Natal Kristus di tahun 2024 ini. Supaya kita kembali mengintrospeksi seluruh keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Natal mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang taat, untuk menjadi orang-orang yang tulus ikhlas melakukan panggilan Tuhan. Dengan hati yang bersedia, tidak ada tawar-menawar, tidak malas untuk beribadah, tidak suka mendengar firman Tuhan. Hal-hal itu harus mengalami sebuah pembaharuan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kelahiran Kristus yang kita rayakan memberikan makna baru, paradigma baru bagi hidup dan kehidupan kita. Dia adalah terang dunia yang datang untuk menerangi kehidupan kegelapan kita. Supaya kita dapat menjadi seperti gembala-gembala di 2000 tahun yang silam. Bapak Ibu para pendengar TVRI Papua Barat di rumah, pada bagian ketiga dalam ayat 17 sampai dengan 20, para gembala-gembala mereka membagi sukacita itu kepada dunia. Setelah mereka melihat Yesus, mereka menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Bahkan yang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan para gembala-gembala itu kepada mereka. Para gembala-gembala itu mereka kembali dengan hati penuh sukacita, mereka memuliakan Tuhan Allah atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka alami sendiri. Ketika hari ini kita mendengar berita sukacita Natal, maka berita sukacita Natal itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Berita sukacita Natal itu tidak menjadi bagian kehidupan keluarga kelompok kita sendiri. Tapi berita sukacita Natal itu harus disampaikan. Berita sukacita Natal itu harus diperdengarkan kepada dunia. Supaya dunia menjadi percaya kepada berita sukacita Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah yang akan memberikan keselamatan bagi dunia ini. Sebab tanpa Dia, dunia tidak bisa
menerima keselamatan. Bapak Ibu para pemirsa TVRI yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kisah para gembala mengingatkan kita kembali bahwa Natal adalah peristiwa besar yang membawa sukacita bagi dunia. Namun sukacita itu harus diresponi. Sukacita itu harus dijawab oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dengan iman, ketaatan, dan kesediaan kita untuk membagikan berita sukacita itu bagi orang lain. Marilah kita jadikan Natal di tahun 2024 ini sebagai kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi, keluarga, rumah tangga kita dengan Tuhan. Kita menaati panggilannya dan kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan Natal, kiranya firman Tuhan di saat ini dapat mengenai perjalanan kehidupan kita untuk menjalani hidup kita di tahun 2025 nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga lewat siaran atau program Cahaya Kasih Natal yang dilakukan oleh TVRI Papua Barat, pemberitaan firman Tuhan ini boleh disampaikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua yang pada hari ini telah mendengar dan menyaksikan program ini, supaya pemberitaan firman Tuhan ini dapat mengubah seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kami boleh merubah seluruh sifat karakter kehidupan kami. Kami mencontohi para gembala yang hidupnya sederhana, tidak terpandang dan terhormat, tapi mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi pemberita sukacita bagi dunia ini. Sehingga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, kami tidak mengklaimkan diri kami bahwa berita sukacita itu hanya menjadi milik pribadi, keluarga, kelompok kami. Berita sukacita itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan kepada dunia, supaya dunia yang hidup di dalam kegelapan boleh diterangi oleh berita sukacita, terang ilahi yang telah dibawa oleh Kristus Yesus itu, sehingga dunia ini mengalami keselamatan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah memakai TVRI Papua Barat dalam program Cahaya Kasih Natal ini. Tuhan juga memberkati mereka semua yang bertugas di TVRI Papua Barat, sehingga program-program ini mereka terus melakukannya, supaya lewat program ini nama Tuhan dikumandangkan dan Injil Yesus Kristus itu boleh didengar oleh semua orang yang ada di tanah Papua ini. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi kami. Hamba juga berdoa bagi para pemirsa yang telah menonton program ini. Tuhan juga Engkau memberkati mereka dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Ini doa dan syukur kami. Ampuni kami dari salah dan dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang telah kami rayakan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Papua Barat di rumah, kami telah menyaksikan program Cahaya Kasih Natal. Saya menyampaikan terima kasih kepada kita yang telah mengikuti program ini. Dan di tempat ini saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2024 bagi kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru
1 Januari 2025. Kiranya Tuhan yang punya hidup dan kehidupan ini memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.